Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Jumat 3 Februari 2023. Bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Raja Herodes merayakan pesta, dan tentu saja dalam merayakan pesta,
Raja Herodes bersuka cita, bersukaria. Namun, yang terjadi dalam sukacita atau dalam sukaria itu harus dibarengi dengan duka cita yang sangat memilukan. Bukan hanya karena kematian Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya, tetapi juga kematian hati nurani, kebenaran, dan keadilan. Kita tahu bersama-sama bahwa Herodes telah mengambil Herodias, istri Filipus, saudaranya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana seorang raja, Herodes tentu saja mempunyai kuasa. Mestinya dengan kuasa yang dimilikinya, Herodes bisa menghidupi hati nurani yang telah mati dan tentunya menegakkan kebenaran. Namun justru yang dilakukan oleh Raja Herodes adalah sebaliknya. Karena ambisi, karena kepentingan dan kehormatan pribadinya, ia justru mengubur hati nuraninya dan mengorbankan kebenaran. Meskipun punya kuasa, hatinya lemah dan sangat rapuh. Kekuasaan yang dimiliki tidak disertai dengan iman yang menerangi dan mengarahkannya. Maka akibatnya ia tidak mampu memelihara kasih persaudaraan, tidak menghormati sebuah perkawinan atau pernikahan, dan sangat mungkin pula menjadi hamba uang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di zaman yang modern ini atau di zaman sekarang ini masih banyak Herodes di sekitar kita. Bisa jadi diri kita sendiri juga mempunyai salah satu sikap seperti Herodes. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita memohon kepada Tuhan supaya para Herodes itu sadar akan sikap dan tindakannya yang merugikan masyarakat, dan tentunya kemudian mau bertobat. Kalau kita sendiri dianugerahi kuasa, marilah kita menggunakan kuasa tersebut atau kekuasaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Tentu saja dengan terang iman. Dan semoga dengan kekuasaan yang kita miliki, kita tidak menaruh ambisi seperti Herodes. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yaitu mengabdi kepada Tuhan dan mengasihi serta melayani sesama kita dengan tulus hati. Semoga dengan renungan singkat ini, iman kita semakin diteguhkan dalam pelayanan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.